Di ujung virtual, Profesor Han. Prof. Hans sudah bergabung dengan kita. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum, Prof. Hans. Ya. Waalaikumsalam, Kang Ya. Akbar. Tadi kita sudah simak bersama bagaimana kajian Fatku Robani dan juga bacaan Gelombang Cinta dengan judul Bimbinglah Aku. Saya kira ada banyak hal yang sudah dicatat dengan rapi dan teliti, kemudian malam hari ini harus disampaikan oleh Prof. Han. Silakan Prof, apa yang mau disampaikan, terutama tentang Gelombang Cinta malam hari ini. Silakan. Baik, saya izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk biasa kur yang saya hormati dan sayangi, dan juga untuk Kang Afkar, Pak Tatu, dan semua teman-teman yang hadir dalam pengajian malam hari ini. Dan untuk malam hari ini mungkin saya ingin melihat-lihat lagi puisi yang tadi dibacakan, dan cukup banyak poin sebenarnya yang menarik yang bisa saya tarik di situ. Yang pertama tentang semangat berbagi, itu sudah dimunculkan di awal bahwa di sini pembicara itu yang seperti disampaikan Buya tadi, bahwa dia punya pesan-pesan kebahagiaan, tapi itu kemudian mengutamakan orang lain. Lalu di sini juga ada sedikit ajakan buat kita untuk mengerti apa sih arti dari pengertian itu. Jadi ada perasaan nyaman ketika kita dimengerti, dan lebih nyaman lagi ketika kita mengerti diri sendiri, dan yang paling nyaman itu ketika diantara kita saling mengerti. Lalu yang ketiga di sini juga adalah kedamaian hadir itu bukan karena kehadiran fisik diantara kita, tapi karena ada keterhubungan diantara kita. Lebih khusus lagi keterhubungan jiwa tentu saja, ya, perasaan dan lain sebagainya. Lalu hidup di sini jangan sampai menyenangkan orang lain saja, sementara kita kehilangan diri kita. Nah, ini juga dimunculkan di sini. Yang penting itu diri kita juga kita perhatikan. Lalu cinta yang perlu disakralkan. Kalau cinta itu disakralkan, kita perlu semacam persiapan menyambut datangnya cinta itu. Di sini diibaratkan dengan sebelum bertemu dengan Gusti Allah itu kita berwudu dulu. Jadi air wudu itu diibaratkan sebagai air cinta. Lalu memori. Nah, ini sangat psikologis di sini, bahwa memori itu kadang-kadang ada yang sifatnya traumatis, dan itu disarankan ditenggelamkan saja di alam bawah sadar. Tenggelamkan saja, dan kita diajak untuk nggak sering menengok-nengok lagi, karena kalau kita sering menengok-nengok dia kembali hidup lagi, dan itu yang membuat kita tidak lepas dari pengalaman-pengalaman sakit yang kita simpan. Jadi tenggelamkan saja, dan sebisa kita sudah dilepaskan. Lalu kita juga diajak untuk membuat hidup kita ini lebih berarti. Tidak dendam satu sama lain, tidak juga membenci, dan tidak ribut-ribut di antara kita. Karena hidup ini sebenarnya indah untuk dijalani kalau semua itu bisa kita tanggalkan, dendam, benci, dan keributan. Lalu kebahagiaan. Kita berpeluang mengalami kebahagiaan itu, tapi begitu kita mencicipi atau mengalami kebahagiaan itu, digantungkan kepada Tuhan. Karena kalau tidak digantungkan nanti kuotanya habis. Lalu cinta itu menerima kebaikan orang juga kekurangannya, dan saling menjaga supaya tumbuh bersama dalam cinta itu. Karena cinta itu ya bisa layu. Di sini diberikan beberapa ciri, mulai jarang bersama, terus mulai banyak keluhan-keluhan yang keluar, lalu rasa betah juga sudah berkurang. Itu indikator-indikator petunjuk bahwa cinta mulai layu. Lalu ketika mendengarkan orang lain, ada baiknya untuk, apalagi kalau menceritakan kesedihan hidup, ya kita fokus mendengarkan, jangan dipotong-potong. Dengan begitu terjadi penguapan semestinya dari hawa panas yang sedang mengganggu dari dalam. Lalu ketika kita saling berbicara satu sama lain, kadang-kadang ada tanya jawab di antara kita. Ternyata dalam puisi ini, pertanyaan itu dianggap penting karena itu memperlihatkan
minat kehidupan seseorang semestinya kemana, terus ketertarikannya di mana. Jadi jawaban itu kadang-kadang belum menjadi indikator ketertarikan orang, tapi begitu dia bertanya, pertanyaannya itu bisa mencerminkan ketertarikan dia. Lalu tentang kesempatan berbuat baik, kalau kesempatan itu ada, jangan disia-siakan, manfaatkan, karena nanti kita bisa merasa bersalah mungkin ya dengan peluang yang ada itu kalau nggak dimanfaatkan. Lalu ketika kita bertemu satu sama lain, kita kadang-kadang saling mendengarkan, itu bisa melegakan secara psikis ya, secara psikologis bisa melegakan, tapi kesembuhan sesungguhnya itu dari Tuhan. Lalu tentang ini juga sudah disampaikan tadi tentang dalam pertemuan antar pribadi, rahasia pribadi itu disimpan saja, bukan untuk dipublikasikan pada orang lain. Lalu yang terakhir mungkin di sini, kita hidup di dunia ini banyak difasilitasi oleh alam. Jauh lebih penting daripada fasilitas-fasilitas di alam itu adalah kita terhubung dengan penyedia alam ini. Saya kira begitu saja, Kang Afkar. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Han, sudah beberapa yang sudah disampaikan tentang gelombang cinta ini, meliputi tentang semangat berbagi, kemudian juga memahami yang harus dipahami, dan kesakralan cinta juga kesempatan berbuat baik. Ada satu hal yang sangat saya perhatikan dari apa yang disampaikan Prof. Han tadi tentang kesakralan cinta itu sendiri, Bu ya. Bahkan Buya menulis di sini ketika kita mau bercinta, jadi harus suci dulu katanya begitu. Iya. Ini gimana Buya? Iya, jadi orang melihatnya kalau mau kawin cinta itu kan memang ya saya juga paham sih, itu kan faktor pendorongnya kan seks. Iya. Didominasi oleh faktor pendorong seks. Kama qala Syekhuna Sigmund Freud. Seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud, itu betul. Gitu. Apalagi di usia kita 25, 27, 30 tahun itu kan tentunya ya kita mencintai orang, kita ingin menikah, cari uang, semuanya itu kan akhirnya untuk pemenuhan kebutuhan seksual kita. Nah itu. Nah ini adalah cinta orang yang sudah matang ini. Makanya dia mengatakan bahwa kita menikah, ya saya setuju, tetapi bukan untuk mencari kelezatan jasadi. Bukan mencari kenikmatan fisik yang dari nikmatnya ejakulasi, ya kan? Atau juga nikmatnya orgasme, tidak. Tetapi kita menikah untuk meningkatkan kualitas peribadatan kita. Karena kita ketika beribadah kepada Tuhan, kebutuhan biologis kita tentang seks itu sudah tersalurkan, akan lebih sempurna peribadatan kita kepada Tuhan kita itu. Nah itu jadi motifnya digiring kepada peningkatan kualitas ini. Saya sebetulnya sering menasihati calon pengantin, karena saya sering menghadiri acara pernikahan. Selalu saya sampaikan bahwa cobalah diniati menikah itu bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan, tapi diniati untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Sebab kalau kita niatnya mencari kesenangan, ketika gagal kita kecewa. Ya, berbahaya kalau kita masuk dalam pernikahan lalu hasilnya kita kecewa, itu berbahaya banget ya. Tetapi kalau niatnya beribadah, ya nggak ada urusan, manis jadi telan, pahit jadi ditelan juga sebagai konsekuensi peribadatan, dan kita merasakan lezatnya peribadatan. Kalau sudah kita merasakan peribadatan sebagai suatu kelezatan, ya sudah tidak ada pahit, tidak ada manis, semuanya enak semua dong. Ya, karena semacam itu. Jadi dan yang paling penting lagi ini dalam halaman keempat ini dalam kebenaran kita, coba saya ingin saya bacakan.
Kedamaian yang kurasakan dalam diriku, wahai kekasihku, adalah bukan ketika engkau berada di sampingku, melainkan karena kebersamaanmu, bukan karena keberadaan ragamu, melainkan kehadiran jiwamu bersamaku. Jadi yang penting adalah kebersamaannya, bukan keberadaannya. Ini sehari-hari kita tidak bisa membedakan kebersamaan dengan keberadaan. Pak Profesor Han, saya setiap malam ini sudah hampir 1 bulan ya, jam 10 kita makan bersama. Ya, untuk penyembuhan saya harus dibahagiakan hati saya. Ya, ada dipijiti oleh Pak Mang Endang, datang jauh sengaja untuk mijit tiap malam. Nah, setelah pijitan kita makan bersama nasi jamblang, ya, yang biasa disuplai oleh Kang Beno ya. Kita makan bersama. Saya ingin bukan sekedar kehadiran teman-teman, saya ingin membangun kebersamaan dengan mereka untuk membahagiakan hati saya. Tetapi masih ada bahwa menu yang ada buat saya itu dipisah. Buat saya dipisah, piringnya, gorengannya, nasinya, sayurnya dipisah dengan teman-teman yang lain. Jadi artinya adalah ketika saya makan bersama, ya bukan makan bersama itu mah, karena tidak ada kebersamaan, dipisahkan. Ya saya pengennya makan bareng-bareng ya, sambil bercanda, sambil kita makan riungan. Jadi akhirnya tetap kita masih belum memahami ada keberadaan dengan kebersamaan itu. Anda bisa saja berada di sini, tapi saya tidak merasa bersama Anda kok. Sekalipun Profesor Han tidak berada di sini, tapi saya merasakan kebersamaan itu ada kok. Nah, itu artinya kalau sudah kebersamaan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Yang biasa dalam peribahasa jauh di mata, dekat. Nah, itu kan ada dalam peribahasa semacam itu. Itulah kita kejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam bercinta itu juga sendiri bukan hanya sekedar keberadaan, kecuali ketika motivasi kita itu sebentar hanya faktor seks yang mendorong kita, dan biasanya lebih mengutamakan keberadaan daripada kebersamaan itu. Iya, sehingga dalam hubungan kemesraan setelah jadi suami istri juga ternyata egoisme suami itu tidak bisa dihilangkan. Dia pengen asal memuaskan dirinya sendiri dan tidak pernah dia ingin membahagiakan istrinya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, semakin lengkap saya kira apa yang disampaikan beliau Syakur dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof Hans.